Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat karena Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Oleh karena itu, ucapan syukur patut kita panjatkan karena kasih Kristus menyertai kita sampai saat ini. Sehingga kita bisa kembali beribadah meskipun kita berada di tempat yang berbeda karena memang situasi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk bertemu tatap muka secara langsung dengan saudara-saudara seiman kita. Namun kita tetap bersemangat di dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia. Kita bersatu hati, kita bersatu tujuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita di saat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat untuk saat teduh sejenak. Sambil saat teduh dengarkanlah panggilan berbakti yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 135 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mari kita berdoa untuk melandaskan ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus Kristus, dan terima kasih Roh Kudus. Janji penyertaan-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Dan janji penyertaan-Mu juga selalu nyata dalam setiap kebimbangan kami, setiap keraguan kami, dan setiap ketakutan kami dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan untuk saat yang indah ini, meskipun kami tidak bertemu secara fisik satu dengan yang lainnya, tetapi kami tetap bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Engkau tolong kami ya Tuhan, supaya tidak ada yang mengganggu konsentrasi kami selama ibadah ini berlangsung, sehingga kami bisa terus fokus untuk menikmati hadirat Tuhan saat ini. Kami tetap fokus untuk beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, ini kami ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami di saat ini. Kiranya ibadah yang kami lakukan saat ini, dari awal mulanya, pertengahan hingga pada akhirnya terlaksanakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari berganti hari, musim berganti musim berlalu, namun kasih Kristus Tuhan kita tidak pernah berlalu meninggalkan kita. Karena kasih Tuhan kepada kita tak pernah terbatas. Kita angkat pujian kita, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan
habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 dan 24. Injil Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-23 dan 24, yang berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebentar lagi kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala jemaat. Namun sebelumnya, untuk menyiapkan hati kita nyanyikan nyanyian pujian nomor 97, ayatnya yang pertama dan kedua. Firman-Mu Tuhan yang permai. Firman-Mu Tuhan bagaikan kebun penuh gembala yang datang mematikanku, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang teduh, permata mulia, takkan kecewa siapapun yang membekalinya.
Firman-Mu Tuhan bagaikan bintang-bintang celah, musafir tiada dapat sesat jalannya terang. Semoga firman-Mu Tuhan menjadi tamanku, menjadi taman yang bermegah bintang panduku. Kepada Gembala Jemaat dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, apa kabar semuanya? Meskipun Bapak, Ibu, Saudara di rumah masing-masing, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan yang siap juga untuk berbakti, ya, supaya kita semuanya bertumbuh bersama. Mari kita akan mendengarkan khotbah dan mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, berkat jasmani maupun rohani melimpah dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan dapat menjelaskan dengan baik dan benar, dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya dapat mengerti, dan akhirnya kami semuanya menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab 2 Tesalonika, pasal 3 ayat 1 sampai 15. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya
dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada pagi hari ini berjudul Kenormalan Baru dalam Pengabdian. Firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terus menunjukkan mata kita kepada Kristus. Kepada jemaat di Tesalonika, sebenarnya Paulus, Silvanus, dan Timotius ini menegur jemaat di Tesalonika di pasal yang ketiga. Tetapi kalau kita melihat di pasal yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11, kita juga melihat bagaimana Paulus, Silvanus, dan Timotius ini mempunyai kewajiban untuk bersyukur ketika mengingat jemaat Tesalonika. Jadi rupanya di satu sisi jemaat Tesalonika ini di awal mereka mengalami satu pertumbuhan rohani yang bagus, kedewasaan iman yang terus menunjukkan pertumbuhan yang bagus. Tetapi dalam perjalanan mereka berjemaat, ada sesuatu yang tidak beres, itulah sebabnya Paulus dengan tim pelayanannya menasihati mereka. Memberitahukan kepada jemaat Tesalonika agar pengabdian hidup mereka itu kembali dikobarkan. Pengabdian. Satu tindakan nyata yang kita persembahkan kepada Tuhan dan kepada jemaatnya. Abdi, melayani. Di dalam kenormalan baru yang sedang kita persiapkan ini, yang sedang kita akan lakukan, dan pada pagi hari ini kita akan melakukan berkaitan dengan pengabdian. Diberi satu nilai-nilai yang baru, diberi satu antusias semangat yang baru. Sebab sejak bulan Maret pertengahan hingga sampai hari ini, kita kan sudah tidak aktif lagi berjemaat ya. Apakah Bapak Ibu Saudara semakin lama semakin merosot kerohaniannya atau semakin bertumbuh? Ini kan perlu kita kobarkan kembali semangat pengabdian ini. Jangan sampai keadaan yang sudah lama kita tidak berjemaat, lalu keadaan kita jadi merosot. Menganggap tidak ada yang mengontrol, menganggap tidak ada yang mengawasi, menganggap tidak ada yang menegur satu yang lainnya, akhirnya dianggap bahwa inilah kesempatan untuk bermalas-malasan. Bahkan tidak menunjukkan satu kehidupan rohani yang lebih maju. Ini bahaya. Kalau keadaannya merosot, ini yang sangat berbahaya sekali dalam kehidupan berjemaat. Seharusnya situasi yang sulit itu menjadikan kita dapat dengan tenang mempersiapkan diri dalam pertumbuhan rohani, di dalamnya ada doa, ada pelayanan yang kita siapkan sehingga nanti ketika situasinya sudah pulih kembali normal ya, kita langsung gerak. Jadi tidak seperti motor yang lama tidak dipanasi, untuk memulai lagi sulit sekali. Tidak seperti itu.
Seharusnya ini kesempatan bagi kita, apalagi hari ini kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuan kebenaran dengan banyak sekali. Ditayangkan di media sosial, kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa mendengar khotbah-khotbah dari para pengkhotbah yang khotbahnya sangat bagus, alkitabiah, dan seharusnya kita mempersiapkan diri. Ketika Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, itu juga menjadi nasihat bagi kita hari ini. Nasihat tentang apa? Ada pengabdian yang harus kita jalankan. Dan memang ini bertepatan dengan new normal atau kenormalan baru ini kita gunakan. Ayo mari, di dalam kenormalan baru ini kita harus tingkatkan pengabdian kita. Kenormalan baru di dalam pengabdian. Pengabdian orang Kristen, orang percaya, itu adalah pengabdian yang didasari karena kasih Kristus. Kita yang sudah menerima kasih Tuhan. Sehingga segala bentuk pelayanan tanggung jawab kita itu menjadi ucapan syukur. Pengabdian kita bukan dipaksa, pengabdian kita itu berdasarkan kerelaan hati kita. Pengabdian kita itu bukan ditakut-takuti oleh kutuk lah, oleh belalang pelahap lah, oleh sakit penyakit lah, tidak. Tetapi pengabdian kita itu didasarkan pada apa? Pada satu pengharapan bahwa pelayanan kita di dalam Tuhan itu pelayanan yang membangkitkan sukacita, pelayanan yang menjadikan kita bertumbuh di dalam Kristus. Dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan itu juga menjadi nasihat kita hari ini, ada 3 hal. Bagaimana kita menjadikan kenormalan baru dalam pengabdian di dalam jemaat. Yang pertama, ayat 5 berkata, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Pengabdian kita yang pertama adalah pengabdian yang didasarkan kepada sikap hidup yang benar kepada Kristus. Sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dengan situasi yang sulit seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita bergumul mencari kehendak Tuhan dalam doa, dalam pembacaan firman, dalam menyanyikan lagu-lagu rohani. Tiap pagi selalu saya kirim audio berkaitan dengan doa pagi saat teduh. Ada lagu-lagu rohani, ada renungan, ada doa. Dan itu semuanya menjadi bagian supaya saya dan saudara tetap menunjukkan hati kita kepada Allah. Kepada ketabahan Kristus. Jadi kita disuruh melihat Kristus. Sehingga kekristenan ini menjadi satu kehidupan yang nyata. Bukan kehidupan yang semu. Ya. Waktu dulu masih berjemaat dengan leluasa di ruang kebaktian, kita tunjukkan semangat kita. Tetapi ketika tidak ada, lalu kita mereda, tidak mau lagi antusias, itu namanya semu itu ya. Seharusnya kalau kita mau menunjukkan hati kita dan kepada ketabahan Kristus, kita harus menunjukkan satu sikap yang konsisten terus. Itulah sebabnya ini dikobarkan semangatnya, jangan sampai kita menjadi kendor, apalagi kita akhirnya dingin kasih kita. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mengapa Paulus menasihati jemaat di Tesalonika? Agar hatinya itu ditujukan kepada Allah. Dan ketabahannya kepada Kristus. Disuruh melihat itu semuanya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika jemaat tidak lagi peduli dengan kehidupan rohaninya, yang terjadi adalah jemaat itu
bagaikan kayu api yang ditarik dari tungku lalu dibiarkan jauh dari perapian. Akhirnya apinya padam. Seharusnya tidak seperti itu kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 mulai ayat 12 sampai ayat 22 itu Rasul Paulus begitu keras memberikan satu nasihat berkaitan dengan pertumbuhan rohani jemaat. Jadi pengabdian kita kepada Tuhan itu harus sejalan seiring dengan apa? Dengan pertumbuhan rohani kita. Yang bisa kita tunjukkan, satu misal di pasal 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 ditunjukkan dengan sukacita, ditunjukkan dengan tetap berdoa, ditunjukkan dengan mengucap syukur, ditunjukkan dengan jangan padam, artinya membiarkan dirinya tetap menyala di dalam roh, semangat di dalam Tuhan. Jemaat yang bertumbuh menjadi dewasa akhirnya dia bisa menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Nah itulah sebabnya di pasal yang ketiga ini Rasul Paulus memberikan satu permohonan kepada jemaat. Selain dia juga memberi nasihat, juga dia memohon, doakan pelayanan kami. Itu menunjukkan bahwa Rasul Paulus secara rohani juga ingin dalam pelayanannya itu diteguhkan oleh doa jemaat. Jadi di dalam pengabdian dengan menunjukkan mata kita kepada Tuhan, kita diajar untuk saling membangun, saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Di dalam kehidupan jemaat yang terindah itu adalah ketika kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Ketika kita bersama-sama membangun satu persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Membangun satu jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, pengabdian yang kedua. Ayat yang ketujuh, sebab kami sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikut teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti dengan orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Pengabdian yang harus kita tunjukkan dalam kenormalan baru ini adalah pengabdian yang harus bisa dilihat melalui keteladanan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa apa yang dia kerjakan itu jangan sampai menjadi beban dalam kehidupan jemaat. Dalam situasi kita hari ini yang beberapa minggu kita tidak berbakti di ruang kebaktian dan otomatis persembahannya nol Pak ya, Pak Bendahara ya, atau Ibu Bendahara. Persembahannya nunggu nanti kumpul ya. Nah itu berarti kan ada biaya-biaya yang perlu dikurangi bahkan di stop. Bagaimana dengan gembala ya? Praktis saja kalau memang tidak ada yang bisa diberikan untuk menunjang pelayanan gembala ya di stop. Jadi soal sebenarnya. Dan disitulah gembala akan bekerja supaya apa? Supaya menjadi teladan. Jangan sampai memberatkan jemaat pelayanan ini. Situasi sudah sulit, jangan sampai jemaat tambah dibuat menjadi berat dalam pengabdian. Pengabdian sih pengabdian Pak, tapi kalau memaksa gini kita sulit ya, tidak seperti itu. Kita harus menunjukkan pengabdian yang didasari karena keteladanan. Di dalam keteladanan, di masa-masa sulit ini, tunjukkan kasih kita. Jadi bukan hanya di omongan saja, bukan hanya di slogan saja, tetapi kasih itu benar-benar dirasakan oleh warga jemaat. Ya, bisa dicek saja, ditanya satu yang lain ya, bagaimana Bapak Gembala kita, apakah menunjukkan kasihnya.
atau di situasi sulit ini dia tidak menunjukkan kasihnya kepada jemaat, perlu dicek. Supaya kita menjadi apa? Menjadi tahu bahwa di dalam keteladanan itulah pengabdian kita berikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma Rasul Paulus juga menegur jemaat di sana bahwa ada orang-orang yang melayani tetapi yang diutamakan adalah bukan melayani Tuhan tetapi melayani perut mereka. Ini menjadi satu teguran bahwa yang mereka layani itu bukan melayani untuk kebaikan, untuk membangun jemaat, tetapi untuk membangun dirinya sendiri supaya dia lebih bagus, lebih banyak berkat. Padahal tidak seperti itu. Keteladanan kita dalam pengabdian itu kita tunjukkan. Bahkan Paulus sendiri berkata, aku tidak mau makan roti orang dengan percuma, tetapi aku berusaha berjerih payah siang dan malam supaya jangan kita menjadi beban. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa yang sulit ini jangan sampai kita menjadi beban bagi orang lain. Selagi kita sehat, selagi kita mampu, lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Dan itu menjadi bagian dari pengabdian hidup kita sebagai apa? Sebagai manusia yang masih sehat. Jadi kan kita juga tidak mau kalau menunjukkan perilaku hidup yang meminta-minta, kan tidak mau seperti itu. Kita harus tunjukkan lebih baik memberi daripada menerima. Dan itulah pengabdian hidup kita. Pengabdian hidup yang harus kita praktekkan dalam kehidupan berjemaat. Keteladanan. Jangan jadi beban. Sebab di jemaat Tesalonika, Rasul Paulus memberikan teguran kepada orang-orang yang tidak mau bekerja. Orang yang tidak tertib hidupnya. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana kita bisa menunjukkan pengabdian yang bagus, pengabdian yang memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Kalau hal-hal yang sederhana saja kita tidak mau melakukan. Bekerja apa saja bisa kita kerjakan. Asalkan pekerjaan itu yang halal, yang tidak mencelakakan orang. Dalam situasi sulit ya apa saja belum kita kerjakan, ya kerjakan. Jangan menjadikan alasan situasi yang sulit akhirnya kita membiarkan tidak mau bekerja dengan alasan situasi sulit dan sebagainya. Padahal kalau mau saja kita bergerak, pasti ada berkat yang bisa kita terima. Ditambah lagi orang yang tidak tertib hidupnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun kalau kita mendisiplin diri kita untuk menjadi tertib, itu menjadi indah kehidupan kita. Minimal kita memberikan pengabdian bagi diri kita sendiri dengan apa? Dengan berperilaku tertib dalam hidup. Sehingga pada saat kita bertemu di dalam jemaat, pengabdian kita itu karena sudah terbiasa dengan disiplin, tertib, menjadi pribadi yang giat bekerja, ya apa saja bisa kita kerjakan, maka ketika kita dalam satu pembangunan jemaat kita bisa ambil bagian dan bahkan kita sudah terbiasa melakukan itu. Jadi bukan lagi kita menjadi orang yang hanya besar kepala tetapi kaki sama kakinya kecil, ya, tangan dan kakinya kecil. Ya. Tambah lagi kalau mulutnya besar lagi, bahaya lagi itu ya. Jadi dalam keteladanan inilah Paulus menunjukkan, hai jemaat Tesalonika, lihat kami, katanya. Kami melayani di sini. Kami tidak mau jadi beban. Kami ibaratnya kalau makan, kami makan sendiri. Supaya jangan jadikan pelayanan ini menjadi alasan untuk kita memperalat orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengabdian yang ketiga haruslah pengabdian yang didasari dengan apa? Ayat 13, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pengabdian kita harus didasari dengan satu kerinduan.
bahwa kita harus memberikan pengaruh yang baik, mengerjakan yang baik. Kenapa jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang ditegur keras oleh Paulus? Rupanya di situ ada orang yang mengajarkan dengan salah bahwa Tuhan segera datang, akan kedatangan Tuhan itu dekat. Makanya mereka dipengaruhi dengan satu penafsiran yang salah. Kalau Tuhan mau datang, ngapain kamu kerja, ngapain kamu berlelah-lelah, tunggu saja gitu. Tidak begitu. Sebaliknya sementara kita menunggu kedatangan Tuhan, kita menjadi semakin giat seharusnya. Karena kan kita mau ketika Tuhan datang kita kedapatan setia. Masa saudara mau ketika Tuhan datang masih tertelungkup di tempat tidur? Kan tidak ada yang mau kayak begitu. Ada yang Tuhan datang kalian tidak ikut terangkat, ya juga apa gunanya. Berarti saudara akan memasuki masa kesusahan yang sangat dahsyat. Jemaatku yang dikasih Tuhan, jadilah jemaat yang tidak jemu-jemu berbuat apa yang baik. Di masa yang sulit ini, seberapa banyak kita lakukan yang itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sudahkah kita melakukan? Sudahkah kita menunjukkan perbuatan baik? Perbuatan baik di dalam kehidupan orang percaya ini bukan untuk menjadi tiket masuk surga, tetapi perbuatan baik itu sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik itu menjadi satu ekspresi iman yang nyata. Jangan sampai kita ditegur iman tanpa perbuatan, adalah mati. Tetapi biarlah kita nyatakan iman yang benar itu dengan perbuatan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Mari kita menggunakan satu gerakan yang baru ini dari pemerintah, sudah dicanangkan kenormalan baru. Di dalam kehidupan kita berjemaat, mari kita gunakan ini menjadi kenormalan baru dalam pengabdian. Dengan memandang kepada Kristus. Dengan memberi teladan kepada orang-orang sekeliling kita. Dan dengan tidak jemu berbuat baik. Kiranya kita bisa menjadi dan bahkan mengalami kenormalan baru dalam pengabdian kita sebagai orang Kristen yang terus bertumbuh memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Di surga kami sudah mendengarkan penjelasan firman-Mu dan bagian kami adalah menjadi pelaku firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan pengabdian yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa yang kembali menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai nyanyian respon firman Tuhan di saat ini, kita naikkan nyanyian pujian nomor 247, baitnya yang pertama, kedua, dan keempat. Percaya patuh. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar salibnya jadi sulit. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah.
hilang awan gelap dan bayangan lenyap, dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis seduh, bila hidup percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sersekutu wanita teduh, jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Gembala Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian sudah selesai dan mari kita mengakhiri dengan berdoa. Bapa di surga, rangkaian kebaktian sudah selesai dan kami bersyukur kesempatan untuk berbakti bersama memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami siap menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami mohon pertolongan dan berkat-Mu atas pribadi demi pribadi dan keluarga demi keluarga di dalam jemaat-Mu. Tolonglah kami sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berguna bagi sesama kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Maranatha.